warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, baik anakku sekalian, kita teruskan pelajaran membaca kitab Jawahirul Bukhari ini. Mungkin banyak yang tidak mengaji karena sudah menjadi kebiasaan kalau hari Jumat tidak mengaji, sehingga karena sekarang hari Jumat banyak yang tidak mengaji. Sudah menjadi kebiasaan istiqomah kalau hari Jumat tidak mengaji, kalau hari Jumat, kalau besok hari Sabtu istiqomah tidak mengaji karena hari Sabtu. Kalau hari Senin tidak mengaji, istiqomah tidak mengaji karena hari Senin. Jadi tidak mengaji terus karena istiqomah. Baik, kita teruskan. Saya pilihkan hadis yang ini dekat sekali dengan kita semua. Dibuka halaman 476. 476 hadis 685 di atas, paling atas. 476 hadis paling atas, babu alamati hubbillahi ta'ala, bab tanda-tanda cinta kepada Allah Ta'ala. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mar'u ma'a man ahabbah. Al mar'u adapun orang, seseorang, ma'aman adalah beserta orang, ahabba yang cinta siapa, mar'u. Maksudnya fil jannati, di surga nanti. Fil diterangkan di nomor 2, catatan angka nomor 2. Kalau dalam buku namanya footnote, catatan kaki nomor 2, dilihat di bawah. Fil jannati bihusni niyatihi min ghairi ziyadati amalin lianna mahabbatahu lahum ka ta'atihim wal mahabbatu min af'alil qulub fa uthiba ala maq'ada mu'taqidihi lianna niyata al aslu wal amalu tabi'un laha, qala Allah Ta'ala. Jadi nanti insyaallah kita semua akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Hadis Nabi, al mar'u ma'aman ahabbah. Orang akan berkumpul di surga beserta orang yang dicintai, yang dikagumi. Kalau kita kagum kepada orang tua kita yang soleh, yang baik, kita kagum kepada ibu kita yang sopan, maka kita nanti insyaallah akan berkumpul dengan dia di surga nanti. Kalau kita kagum, favorit, idola, senang kepada Ronaldo, Messi, rambutnya ikut Messi, potongan bajunya ikut Messi,
maka nanti dia akan bersama Ronaldo Messi. Di mana? Di surga apa di ya. Kalau kita senang dan favorit dan idola kepada Ayu Ting Ting, rambutnya dicat seperti Ayu Ting Ting, ya. Gaya bicaranya ikut Ayu Ting Ting, ya, insya Allah sesuai hadis Nabi, almar'u ma'aman ahabbah. Lanjut, babul atishi wat tatha'ubih. Ini yang saya maksud, dekat dengan kita sehari-hari, bahkan terutama bulan puasa. Al-atishi artinya adalah bersin. Bab menerangkan bersin. Kita sehari semalam tidak terhitung berapa kali bersin ini. Nah, ini sekarang bersin kita dituntun oleh hadis agar kita tahu wat tatha'ubi. Dan apa tatha'ub ini? Menguap. Bahasa Indonesianya menguap. Bahasa Maduranya awai. Menguap atau awai. Kita dalam sehari-hari lebih banyak mana menguap dan bersin? Menguap. Sekarang menguap kita dan sari dengan sunnah. Kalau kemarin sering menguap dan sering bersin, mari kita baca petunjuk dari Rasulullah. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, adalah cinta siapa Allah, al-utosha, kepada orang yang bersin. Jadi kalau bersin dicintai oleh Allah. Orang bersin dicintai Allah. Wa yakrahu, dan tidak senang siapa Allah, at-tatha'uba, kepada orang yang menguap. Jadi kalau menguap itu tidak disenangi, dicintai Allah. Idza atasya, apabila menguap, ahadukum, siapa salah satu kamu semua, fahamidah, maka memuji siapa ahad, Allah, kepada Allah. Jadi kalau bersin karena itu karunia Allah, maka kita memuji Allah. Cara memuji setelah bersin, kita sunnah membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini sunnah Rasul. Faqoh, maka hak alal muslimin, ala kulli muslimin. Fahakun, maka adapun hak ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Sami'a, yang mendengar siapa muslim, hu, kepada ahad yang bersin tadi. Kalau temannya bersin, maka hak kepada orang yang mendengar tadi. Apa yang hak? Ayyushammitah, adapun harus sammit. Sammit itu artinya membaca yarhamukallah. Jadi saling menjawab. Yang bersin membaca alhamdulillah, yang mendengar membaca yarhamukallah. Dibalas lagi dengan yang bersin, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Balas lagi. Jadi saling membalas. Yang bersin membaca alhamdulillah, yang mendengar membaca yahdikumullah wa yarhamukallah. Kemudian yang bersin membalas, ini yang banyak yang tak tahu, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Jadi wa ammat tatha'ubu, itu tentang bersin. Insyaallah tak doanya tadi banyak yang tahu.
tentang menguap sekarang, awai, bahasa Maduranya awai. Wa mattathaubu adapun menguap, fa innama maka sesungguhnya huwa adalah adapun menguap, minasyaitoni adalah dari setan. Jadi menguap itu dari setan. Fal yaruddah, maka sebaiknya menahan atau menolak, mencegah, menahan, menolak, mencegah siapa ahad hu kepada tasaub menguap, tahan. Kalau menguap tahan, tapi cara menahannya mastatoah, selama bisa, selama mampu siapa ahad, semampunya tahan. Fa idza qalah, apabila berkata ahad ketika menguap ya, apa yang dikatakan ahad? Ha ha, berkata ha, maka dhahikah, tertawa, terbahak-bahak, minhu karena ahad, asyaitonu siapa setan. Jadi kalau sedang menguap itu kemudian berkata ha ha, maka setan tertawa, terbahak-bahak. Maksudnya ha ha, mari lihat di sini saya praktekkan karena saya juga pernah mengalami. Kalau menguap itu sunnah ditutup mulutnya. Kalau menguap mulutnya ditutup. Jangan sampai ketika menguap nampak semua onderdil yang ada di dalam mulut kepada temannya. Onderdil yang ada di dalam, ada apa saja di dalam itu, bekas-bekas pentol, bekas tahu, nampak semua ke temannya. Maka tutup dengan tangan ketika menguap. Dan sabda Rasulullah, tahan semampunya. Jadi kalau tahan semampunya ya, semampunya, tahan semampunya. Jangan sampai dilepas selebar-lebarnya, karena ada orang yang menguap itu karena tidak tahu, tidak mengaji, tidak mengetahui hadis ini, dia menguap selebar-lebarnya, kemudian dia tambah dengan dorongan suara yang keras, sehingga mohon maaf saya contohkan, yo. Ada orang yang begitu. Jadi dia menguap sambil dibantu dengan suara yang keras itu. Kan ada orang begitu. Wahai. Tapi kalau kalian insya Allah tidak beda ya. Jadi kalau menguap kita tahan semampunya. Kalau tidak mampu lepaskan, tapi terus tahan. Suaranya jangan dikeraskan, karena ada tadi orang yang mengeraskan menguap, why. Nah, itu tidak tahu dia. Mulai sekarang ditahan kalau menguap. Tapi kalau bersin kita lepaskan. Saya pernah membaca jurnal ilmiah, bersin itu kekuatan tenaga udara yang keluar dari hidung itu kekuatannya hampir sama dengan kekuatan udara yang keluar dari knalpot jet tempur. Saya lupa berapa kekuatan udara yang dikeluarkan dari hidung ketika bersin. Bersama bersin itu dikeluarkan berpuluh-puluh virus. Jadi kalau bersin itu mengeluarkan berpuluh-puluh, beratus-ratus virus. Karena di badan kita ini kan banyak virus, di hidung, di mulut itu virus. Jadi ketika bersin, virus itu dikeluarkan banyak, maka kita memuji kepada Allah dengan bersin itu. Makanya kalau bersin ditutup
ditutup hidungnya, kalau punya tisu, kalau punya sapu tangan, kalau tidak ada mendadak sedang di jalan kita bersin, tutup dengan tangan kita, hidung kita itu, ya tutup. Jangan sampai sengaja bersin di depannya sedang dihidangkan nasi goreng hangat, kemudian kita bersin, asim, sehingga jadilah hidangan nasi goreng itu nikmat sekali. Karena tadi tidak asin jadi asin, ya. Begitu. Yang melakukan begini insya Allah tidak ada, ya, tidak ada. Jadi kalau bersin dilanjut. Mana tadi? Jadi kalau kita menguap dengan membaca, terutama ketika sholat, perhatikan ketika sholat menguap, Bismillahirrahmanirrahim, atau ketika membaca Al-Quran, maka kalau kita seperti tadi, setan menjadi tertawa. Dohika minhu syaiton, tertawa setan. Maka kalau kalian sedang sholat atau membaca Al-Quran menguap, hentikan dulu bacaannya. Jadi kalau sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kamu mengantuk, lanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan sambil membaca sambil menguap. Alhamdulillahirabbil. Yang seperti itu membuat setan menjadi tertawa. Jadi jangan dilanjutkan berarti alhamdulillah, berarti menguap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu petunjuk Rasulullah. Wa anhu aidan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu bersalam as-saghiru, siapa yang lebih kecil, anak kecil, alal kabiri, atas yang lebih besar, maksudnya yang lebih muda, salam kepada orang yang lebih tua. Wal maruh, dan orang yang adapun yang berjalan, alal qaidi, adalah bersalam kepada orang yang duduk. Jadi kalau kalian berjalan lewat di depan orang atau ada orang duduk di pinggir jalan, maka kalian bersalam, Assalamualaikum, begitu. Wal qalilu, adapun orang yang sedikit, alal katsiri, adalah bersalam kepada yang lebih banyak. Wa fi riwayatin warraqibu alal masyi, orang yang naik kendaraan bersalam kepada orang masyi yang berjalan. Begitu tip petunjuk Rasulullah yang kita lakukan, alhamdulillah. Baik, dibuka satu lembar lagi, halaman 479 nomor hadis 692. Ini juga sama dengan tadi, kita semua melekat, sering kita lakukan setiap hari, maka saya pilihkan hadisnya. Babula yunaji isnatani, babula yunaji, tidak boleh berbisik-bisik. Yunaji, berbisik-bisik. Isnatani, siapa dua orang, dunasalisi, selain orang ketiga. Dunasalisi, selain orang ketiga. Salis, orang ketiga. Wala tatruk, dan jangan meninggalkan engkau an-naro, kepada api, inda naumi, ketika tidur. An-naro, kepada api, inda naumi, ketika tidur. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qala, bersabda Rasulullah, idza kanu, apabila ada siapa kamu semua, salasa, tidak ada harokatnya saya, salasatan, salasatun, salasatin, ini salasatan binter, salasatan karena menjadi khobarnya karena bagus. Salasatan, tiga orang. Fala yunaji,
maka jangan fala yatanaja, maka jangan berbisik-bisik, isnani siapa dua orang, dunatsalisi selain tiga orang. Ini menunjukkan akhlak mulia yang dilakukan Rasulullah dan diinformasikan kepada kita. Kalau ada tiga orang, yang dua orang jangan berbisik-bisik sehingga yang ketiga tidak mendengar. Kenapa ini tidak boleh? Karena menyinggung perasaannya yang nomor tiga. Insya Allah seperti ini sering kita lakukan. Karena kita tidak tahu, tidak boleh. Kalau sedang bertiga tidak boleh berbisik-bisik. Nanti yang ketiga menimbulkan perasaan curiga, sakit hati. Kalau bertiga, kalau berempat boleh tidak berbisik-bisik? Tetap tidak boleh. Kalau berlima tetap tidak boleh. Tiga saja, berdua bisik-bisik tidak boleh, apalagi berempat, berlima, bersepuluh tidak boleh bisik-bisik. Kalau bisik-bisik nanti saja setelah temannya tidak ada, apa tidak boleh bisik-bisik? Boleh, tapi nanti. Apalagi kalian bisik-bisik sambil nunjuk-nunjuk, temannya sedang kumpul semua, terus kamu duduk dengan teman di sampingnya, terus kamu itu kan temannya yang dituju, apa ini kok bisik-bisik? Jadi perasaan tersinggung begitu ya. Jangan bisik-bisik. Termasuk jenis bisik-bisik yang lebih canggih. Bisik-bisik yang lebih canggih tidak bisik-bisik terang-terangan tapi orang lain tidak mengerti. Saya mengalami dan tahu ini. Kalau sedang kumpul bareng, kemudian ada orang pakai bahasa yang lain tidak mengerti. Diulang, kalau kumpul bareng dua orang sengaja pakai bahasa yang lainnya tidak mengerti. Apa yang lain tidak mengerti? Mungkin pakai bahasa apa yang kalau Jawa banyak yang tahu ya. Oh ya Jawa, pakai Jawa. Pakai yang banyak tahu santri pakai apa? Bahasa Sunda ya, Sunda. Pakai bahasa Melayu. Ya. Tanpa yang lain tidak tahu, sambil bisik, bukan bisik-bisik terang-terangan. Mbak, iku yuk, ngerti iku mbak iku. Terus dijawab itu, nopo mbak, itu kok ngene ya. Itu kan termasuk bisik-bisik juga, yang mendengar tidak mengerti. Pakai bahasa Jawa. Atau pakai bahasa Sunda. Kebetulan saya bahasa Sunda alhamdulillah tidak bisa ya, pakai bahasa Sunda yang lain tidak ngerti. Atau pakai bahasa Melayu yang dari Kalimantan yang lain tidak mengerti. Atau ada santri yang dari Bali pakai bahasa Bali yang lain tidak mengerti. Itu kan bisa membuat curiga, perasaan tersinggung kepada yang lain. Ini penting saya pilihkan hadis ini menunjukkan sopan santun kita dengan teman yang lain. Seperti yang kemarin, jangan dianggap adab atau sopan santun itu hanya kepada guru. Kalau gurunya lewat langsung begini, gengki, tapi kepada temannya tidak sopan santun. Ya. Baik, wa anhu aidon anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tatraku an-nar. Wah, ini penting, lebih penting dari tadi. La tatraku, jangan meninggalkan kamu an-nar kepada api. Fi buyutikum, di rumah-rumahnya kamu semua, hina tanamuna, ketika tidur siapa kamu semua. Jadi ketika tidur jangan dibiarkan ada api. Ketika saya membaca hadis ini beberapa tahun lalu anakku,
menganggap kalau ada api dipadamkan karena takut. Takut apa? Pinter. Itu yang saya pikirkan, karena takut terbakar maka apinya dipadamkan. Kenapa? Karena zamannya Nabi lampu itu memakai listrik apa memakai diesel? Memakai api. Tidak ada zaman Nabi kok pakai listrik. Pakai api. Jadi dipadamkan karena takut apinya terbakar, begitu. Itu saja yang saya pikir. Tapi kemudian saya membaca. Sekarang saya ungkapkan kepada anakku semua. Saya memang senang membaca. Saya ungkapkan kepada anakku semua, hadis ini pengertiannya yang lebih dalam dari keterangan ini. Ini insya Allah banyak yang tidak tahu. Kenapa? Setelah membaca hadis ini, saya kalau tidur di kamar, di pondok, ketika saya pondok dulu, senang lampu tidak dimatikan. Jadi lampu tetap menyala. Karena pikiran saya, Nabi menyatakan dipadamkan api. Ini kan lampu, tidak mungkin kalau lampu menjadi terbakar. Jadi saya kalau tidur lampu menyala. Begitu. Itu kebiasaan saya dulu. Ada yang di sini sama seperti saya. Kalau tidur kamarnya menyala lampunya. Nah, ya sekarang dihentikan. Kenapa? Satu, jangan salah niat. Satu, karena ini perintah dari Rasulullah. Yang kedua, kalau kalian belum yakin seperti saya, ada sebuah penelitian dari ahli psikologi dan psikiatri, saya lupa namanya. Dia menyelidiki keadaan tubuh manusia ketika tidur istirahat. Jadi dipasang kabel-kabel sinyal semua dari tubuhnya. Ketika orang itu terlentang tidur, anakku, tergambar di layar monitor getaran getaran itu menurun sekitar 50%. Kalau aktif seperti sekarang ya mungkin 70%, 80% bergetar sinyal di layar komputer berdasarkan kabel-kabel yang dihubungkan. Ketika terlentang tidur itu menurun, belum terlelap, masih terlentang begini, itu sinyal-sinyal saraf dan otot badan itu menurun 50%. Karena sudah menjelang istirahat 50%. Ketika terlelap tidur, sudah tidur, tandanya tidur biasanya sudah ngorok, maka itu sudah terlelap tidur, maka sinyal di layar komputer itu tinggal 30%. Jadi masih ada sinyal-sinyal. Jadi otak masih tetap bekerja 30%. Otak tetap bekerja, fisik saraf-saraf masih bekerja. Kemudian dicoba oleh peneliti psikolog tadi, dicoba lampu kamar dimatikan. Gelap. Kalau gelap, layar monitor komputer kan tetap menyala, bisa dipantau. Ternyata Masya Allah, sinyal pulsa otak dan badan tadi dari 30 langsung turun ke 5%. 5% hampir datar. Itu artinya kalau lampu dimatikan ketika tidur, maka badan istirahat total. Total istirahat. Otak istirahat, saraf istirahat, badan istirahat. Tapi kalau lampu dinyalakan, otak istirahatnya masih ada, badan saraf masih ada.
keaktifannya sehingga istirahatnya tidak total. Maka usahakan, ini adalah makna yang lebih dalam dari Rasulullah. Jadi kalau kita diperintah Rasulullah memadamkan api bukan hanya karena takut terbakar, tapi supaya otak dan saraf badan menjadi istirahat total. Itulah kemudian disunahkan ketika bangun tidur, doanya adalah alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati. Jadi tidur itu diumpamakan orang mati. Kenapa mati? Karena istirahat total. Setelah total mati tadi kemudian hidup lagi. Kalau lampu terang menyala, ya tidak total istirahat dan tidurnya. Maka mulai sekarang padamkan lampu ketika tidur. Baik, lanjut. Itu tadi resep-resep setiap hari yang kita alami. Ya alhamdulillah ada yang bersin. Yarhamukillah. Yang menjadi kebiasaan buruk anak-anak itu kalau ada temannya bersin, bukan yarhamukallah, bu yarhamukillah, malah ditertawakan. Hihihihi. Itu kebiasaannya anak pondok dulu, bukan sekarang ya. Kalau sekarang insya Allah ya. Baik, kita pindah sekarang. Ini tentang hari raya, karena insya Allah kita akan merayakan hari raya. Saya pilihkan hadis ini halaman 133. 133 hadis 138 paling bawah. Kitabul Aidaini, kitab menerangkan dua hari raya. Tapi ini judulnya kurang pas. Sebetulnya hari raya bukan hari raya dua, berkaitan hadisnya itu hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha, bukan hari raya Idul Fitri. Jadi Idaini ini judulnya kurang pas karena menerangkan hari raya Idul Adha. Bab fadlil amali ayyamat tasyrik, bab menerangkan keunggulan, kelebihan, keistimewaan beramal pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu tahu tanggal berapa? Tanggal 10, 11, 12, 13 pada bulan Muharram apa Maulid? Dzulhijjah, hari tasyrik. Kenapa dinamakan tasyrik? Bisa diberi keterangan, tasyrik adalah penjemuran, pencahayaan, pengeringan. Karena biasanya kurban disembelih hari itu kemudian dijemur, maka diberi hari tasyrik. Penyembelihan kurban sapi kemudian dijemur agar tidak bau, maka diberi nama tasyrik. Pengeringan, pencahayaan, penjemuran. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi qala adalah bersabda, siapa Nabi, mal amalu fi ayyamin, tidak ada amal pada hari-hari, afdalu adalah lebih utama, minha dari amal hari tasyrik, fi hadzal ashri, di dalam ini 10, fi hadzal ashri, di dalam ini 10. Apa 10? Keterangan footnote di bawah catatan kaki nomor 2, al awal min dzulhijjah ilal ashir, tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu tidak ada amal yang lebih utama darinya kecuali amal bulan
Dzulhijjah 1 sampai 10. Qalu, bertanya sahabat, ya Rasulullah, kan ada amal yang lebih unggul yaitu jihad. Walal jihadu, apakah jihad berperang mati-matian di jalan Allah itu kalah dengan beramal pada 10 hari itu? Qala, menjawab Nabi, walal jihadu, jihad berperang mati-matian di jalan Allah itu tetap kalah, illa, kecuali rajulun, satu laki-laki, kharaja, yang keluar. Siapa? Rajul yukhatiru, khawatir rajul binafsihi, dengan dirinya rajul, wa malihi, dan hartanya rajul, falam yarji, maka tidak kembali. Siapa? Rajul tidak kembali, artinya mati di medan perang, bisyai'in, dengan membawa sesuatu apapun, hartanya hilang, nyawanya hilang, itu adalah amal yang paling besar pahalanya. Di bawahnya itu sedikit adalah beramal pada hari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini banyak yang tidak tahu ya. Bahkan saya baca di kitab tafsir Ibnu Katsir, Allah berfirman sampai bersumpah. Kemarin sudah diterangkan, kalau bersumpah itu berarti Allah menganggap bahwa itu adalah perkara yang remeh apa sepele. Penting karena Allah sampai bersumpah. Bersumpahnya itu saya bacakan, yaitu di surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr, yang hafal bisa dibantu saya nanti. Al-Fajr itu juz berapa? 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Terus walayalin ashr. Terus wasyaf'i wal watr. Terus wal laili idza yasr. Hal idzalika qasamul lidzi hijr. Kembali. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal laili idza ashr, dan malam-malam 10. Malam-malam 10 itu dibuat sumpah oleh Allah, diterangkan oleh ulama tafsir. Malam-malam 10 itu malam tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu adalah hari-hari yang sangat agung. Maka nanti anakku semua, ketika memasuki tanggal 1 sampai tanggal 10, perbanyaklah ibadah kepada Allah. Bahkan diterangkan ulama tafsir yang lain bagaimana kedudukannya dengan nanti kita alami tanggal 20 ke belakang, yaitu bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Terjadi perdebatan bahwa tanggal 1 sampai 10 itu ada ulama menyatakan sama derajatnya dengan Lailatul Qadar, ada yang menyatakan tidak, menunjukkan bahwa banyak kita yang tidak tahu bahwa tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu adalah hari dan malam yang agung, yang luar biasa, Masya Allah. Bahkan sabda Rasulullah melebihi amal apapun saja kecuali maju ke medan perang dan meninggal. Selainnya itu tentu dikalahkan dengan beribadah pada 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Ini saya pilihkan hadis ini anakku karena sangat penting dan insya Allah akan kita alami semua nanti. Kalau bulan Dzulhijjah kita perbanyak ibadah kepada Allah 1 sampai tanggal 10 begitu. Dan sebentar lagi kita juga akan mengalami Lailatul Qadar. Perbanyak ibadah kepada Allah. Ibadah apa? Salat, membaca Al-Quran. Jangan meniru orang-orang yang tidak mengaji, tidak mondok, tidak baca, tidak membaca Al-Quran, tidak membaca kitab, tidak tahu ilmunya. Ketika malam bukan mengaji, bukan sholat, bukan wiritan, tapi apa? Keliling-keliling sambil membawa tong, membawa
drum, kemudian dipukul-pukul sayur, sayur, tuk 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 tuk, sayur, sayur. Ya maklum karena dia tidak mengaji. Karena tidak mengaji, yang lain sibuk di musola bermunajat berdoa kepada Allah, dia keliling kampung jualan sayur. Padahal jualan sayur bukan malam, kalau malam tidak ada yang mau beli. Begitu. Kasihan sebetulnya, kasihan. Tapi inilah bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Begitu anakku, saya kira sudah, ini sudah jam 8 kurang 5 menit. Tadi mulai jam 7 lewat 15, berarti masih ada waktu 15 untuk membalas. Kemarin belum ada yang membaca, sekarang silahkan membaca agar disimak yang lain. Silahkan dimulai, mic-nya disiapkan seperti biasa. Mana mic-nya? Atau langsung saja tanpa mic? Ayo, halaman berapa? Oh, ini ada mic-nya, ayo. Ayo, yang putra ada, silahkan. Kalau yang putra ada, karena sudah 3 hari berhutang. 3 hari berhutang. Ada? Oh. Sekarang yang putri. Kalau yang putra kayaknya madu semua. Ayo yang putri, halaman berapa? Supaya tidak kosong, kalau yang baru tidak ada, kembali diulang yang lama. Kemarin sudah baca, saya ingat namanya Maulidah, siapa lagi? Aisyah, Zulfa. Diulang 3 orang itu, terpaksa. Kalau yang baru belum ada, saya beri kesempatan juga yang baru, bukan hanya kelas wusto atau ula, yang kelas tinggi mulia boleh, yang kelas tinggi boleh, atau yang belum mengaji metode superjet boleh, mungkin yang mengaji yang lain tapi pinter dari asrama yang lain boleh, karena belum bisa cara membaca metode superjet boleh pakai bahasa Madura boleh, tapi kalau pakai bahasa Inggris saya sarankan jangan, karena kalau saya mengerti, takutnya Ustadz Rosidi tidak mengerti kalau pakai bahasa Inggris. Silakan yang putri, silakan dibaca halaman berapa? Halaman 80. 80, silakan dibuka yang lain. 80. Hadis 51. Hadis 50. Sebentar. Hadis 51. Oh ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i, adapun ini adalah bab menerangkan wudu, minan naumi, dari tidur. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, adalah bersabda siapa Rasul, idza nasa'ah, apabila mengantuk. Kok dibalik, bukan nasaah? Ya, mungkin betul naasa, mungkin lupa tidak sahur tadi malam. Ya, diulang. Idza na'asah, apabila mengantuk, ahadukum, siapa salah satu kamu semua, wa huwa, adapun ahadukum, yusolli, adalah akan salat siapa ahad, falyarqud, maka sebaiknya tidur siapa ahad, hatta yadhhaba, sampai hilang, anhu, dari ahad, an-naumu, apa rasa ngantuk. Terus. Fa inna ahadukum, maka sesungguhnya salah satu kamu semua, idza shalla, apabila salat siapa ahad, wa huwa, adapun ahad, naisun, adalah orang yang mengantuk.
La yadri yang tidak mengetahui siapa ahad. La'alla mudah-mudahan ahad yastaghfiru. La'allahu mudah-mudahan ahad yastaghfiru meminta ampun siapa ahad, fayasubba maka mencaci siapa ahad nafsahu kepada dirinya ahad. Bagus, bagus, benar. Ini pakai cara metode superjet, bagus, bagus. Seperti biasa saya penasaran siapa namanya yang membaca tadi? Nazilah. Nazilah. Dari mana Nazilah ini? Oh, Amparaan. Ya, bagus, bagus. Tepuk tangan Amparaan. Ya, alhamdulillah. Ini yang putra yang Amparaan jadi malu. Masa saya tidak bisa? Yang Nazilah kok bisa? Iya. Begitu ya. Satu kali lagi pindah ke yang lain selain Nazilah dari Amparaan. Silakan. Baida. Ya. Mic-nya kayaknya tidak cukup. Silakan maju Mbak Ida Karamoy. Kalau tidak bisa bahasa Madura, boleh pakai bahasa Madura. Yang penting latihan membaca. Ini sekaligus menjadi latihan bagi kita bahwa membaca itu bukan hanya dominasinya Ustadz, Bapak Kiai, Lora, bukan, santri juga bisa membaca. Jangan dianggap membaca kitab itu hanya miliknya Ustadz itu. Silakan baca siapa? Halaman berapa? Silakan. 344. 200. 300. Oh, 344. Silakan dibuka. 300. Wah, agak tinggi. 344. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya nomor berapa? 344. Halaman. Itu halaman. Hadisnya halaman. Oh, beda kitabnya. Oh iya ya, kitabnya lain jadi tidak pakai halaman. Hadis 344 bukan halaman ini. Perhatian kepada jari, bukan halaman tapi hadis 344. Kalau di kitab kalian yang membeli bersama kemarin itu halaman 268. Ya, buka halaman 268. 268 hadis nomor 344. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Babul luqatati, adapun ini bab menerangkan barang temuan. Wa an Zaid bin Khalid radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu an, qala berkata siapa Zaid bin Khalid radhiyallahu an, jaa datang rajulun siapa orang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'ala maka kemudian bertanya siapa rajul hu pada Rasulullah anil luqatati dari barang temuan, faqala maka bersabda siapa Rasul, i'rif mengumumkanlah siapa kamu, ifasoha pada wadahnya luqatah, wa wikaaha dan talinya luqatah, thumma arifha kemudian mengumumkan siapa kamu ha pada luqatah sanatan dalam setahun, fa inja'ah maka jika datang sahibuha siapa orang yang mempunyai luqatah maka berikanlah, wa illa dan apabila tidak fasa'nukah maka menjadi tanggung jawabmu biha dengan luqatah. Bagus. Wah, bagus. Iya, saya tanya lagi siapa namanya ini? Iya, pinter. Dari mana ini?
amparaan lagi, bagus bagus. Ya, jadi yang dari amparaan yang putra jadi malu ini. Masa desanya sama kok tidak bisa? Bagaimana, 2 saja cukup apa tambah biar genap 3 orang? 2 orang cukup ya, cukup. Tambah biar ganjil ya 3 orang. Iya, baru jam 8 ini. Sesuai permintaan penonton, request. Tadi permintaan yang cewek, sekarang yang terakhir penutup katanya minta yang cowok. Ya. Kalau dari biar membalas ya saya turuti sekarang yang putra. Yang cowok, yang laki-laki. Kira-kira dari Amparaan, dari Tokaban, dari Surabaya, apa dari Genteng? Silakan. Ya, dari Genteng silakan. Yang dari Genteng ada ya? Oh iya, orang besar ini. Orang besar ya. Ya, silakan dibaca yang dari Genteng. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Karena memakai suara batin tidak terdengar ya. Ya, saya kira cukup. Masih ada yang putri? Oh, silakan sebagai penutup yang putri yang lain sekarang. Silakan halaman berapa penutup ini? Halaman? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 157. 157. Oh, akhir ini. 100 di berapa hadis? 100. Awal kalau 100. 157. Alhamdulillah ketemu. Halaman 145. Yang lain silakan dilihat halaman 145, hadis 157. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Babud du'ai, adapun ini bab menerangkan doa, wassolati dan solat, min akhiril laili dari akhir malam. Wa anhu dan diibaratkan dari Abi Hurairah, aidan lagi, anna Rasulullahi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala adalah bersabda siapa Rasul, yanzilu turun, Rabbuna siapa Tuhan kami, tabaraka yang maha suci siapa Rabbuna, wa ta'ala dan maha tinggi siapa Rabbuna, kulla lailatin di setiap malam, ila sama'id dunya pada langit dunia, hina yabqa ketika tetap, sulusul laili apa sepertiga malam, al-akhir yang akhir, yaqulu maka berfirman siapa Allah, man barang siapa, yad'u adalah berdoa siapa man, ni kepadaku, fa astajibah maka akan mengabulkan siapa aku, lahu pada man. Man barang siapa, yas'ula adalah bertanya siapa man, ni kepadaku, fa'u'tiya maka akan memberi siapa aku, hu pada man. Man barang siapa, yastaghfiru adalah meminta ampun siapa man, ni kepadaku, fa'ufiru maka akan memberi ampunan siapa aku, lahu kepada man. Bagus ya, tepuk tangan. Namanya siapa ini? Nazila dari Genteng. Amparaan. Oh, Amparaan lagi ya. Amparaan lagi. Saya kira dari Genteng tadi. Iya. Alhamdulillah. Oh, tadi kok hampir sama. Ada Nazila, ada Nafila. Oh, yang tadi ya Nafila, sekarang Nazila. Bagus ya. Jadi hampir sama namanya dan semuanya membaca memakai metode superjet. Jadi kalau belum bisa boleh yang lain membaca pakai metode kalian sendiri boleh. Karena
yang Superjet ini yang putri hanya di asrama ulul albab, yang lain belum. Yang lain boleh pakai bahasa yang lain, cara yang lain terserah, boleh. Yang penting bisa membaca dan faham artinya. Baik anakku, sudah cukup ya, sudah 3 orang cukup. Saya akhiri. Kita cukup jam 8 lewat 7 menit sudah selesai. Terima kasih sudah mau mengaji bersama-sama. Semoga apa yang kita dapat dari hadis Rasulullah ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dengan apa? Dengan ikhlas kita mengaji dan kita berniat untuk mengamalkan, mempraktekkan apa yang kita dapat dari sabda Rasulullah ini. Begitu anakku semua, sudah cukup. Kita akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.